Halo, halo teman-teman. Kali ini saya mau kasih cara menjadwalkan rapat di Zoom meeting. Nah, caranya cukup sederhana. Jadi misalnya kita punya akun, kita langsung ke my account dulu. Terus pilih meeting. Nah, oh ya, informasi sedikit. Jadi menjadwalkan meeting itu bisa kita lakukan misal sehari sebelum meeting atau beberapa hari sebelum meeting, sehingga ketika meeting dan kita sudah share ID sama passwordnya, itu peserta meeting atau rapat itu bisa langsung join. Nah, cara membuat atau menjadwalkan atau mengschedule meeting, teman-teman tadi bisa klik di akun Zoom-nya di bagian menu meeting. Di sini ada menu upcoming, previews, personal room, sama meeting template. Nah, di sini upcoming itu yang akan datang. Ketika kita membuat meeting yang akan datang, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau kita klik previews, itu sebelumnya. Jadi meeting yang sudah kita buat itu semuanya kelihatan di sini. Banyak banget. Oke, terus selanjutnya ada personal room. Nah, personal room itu ini room personal. Ini ada fiturnya, ada pool, ada live streaming, macam-macam. Terus ada meeting template. Jadi ketika kita mau bikin sesuatu, biar nggak repot, kita sudah ada template-nya. Atau contoh kita masuk ke upcoming. Pertama, untuk membuat schedule, itu kita klik schedule meeting. Nah, kita nggak pakai template, misal meetingnya tes meeting. Di sini deskripsinya bebas. Nah, ini use template. Ketika kita punya template, kita bisa klik ini, terus jadikan template tersebut untuk template-nya schedule. Nah, terus ini when, kapan waktu mau kita buat meeting. Kita bisa buat misal tanggal 31, tulis saja. Atau kita mau bikin hari ini, tapi jamnya jam 11. Oke, klik aja. PM itu berarti dari jam 12.30 siang sampai jam 12 malam ini. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, terus ini durationnya itu misal kita mau menentukan meetingnya itu berapa jam atau berapa menit. Misal saya mau 15 menit. Kalau defaultnya itu dari 0 menit, 15 menit, 30 menit, sama 45 menit. Misal saya mau bikinnya 1 jam 15 menit. Oke, klik di situ. Nah, terus time zone-nya, kita tentukan time zone-nya itu mau kita pakai time zone mana nih. Ini banyak. Karena kita tinggal di Indonesia, Jakarta, kita terus recurring meeting nggak perlu, registrasinya required nggak perlu juga. Nah, terus meetingnya ini kita bisa bikin generate automatically atau personal meeting. Kita punya personal meeting sendiri. Kalau semuanya mau pakai itu silahkan, atau mau generate aja. Ya udah, ketika apa yang dipencet pilih itu. Terus security-nya bebas. Kita bisa tulis angka ini. Oke.
Nah, terus untuk video, ini pilihan video itu bisa ada beberapa pilihan. Pertama host bisa on-kan dulu atau off-kan dulu. Nah, terus partisipan itu ketika masuk itu bisa langsung mati atau bisa langsung nyala. Terus audio, ini ada 3 pilihan. Pertama telepon, terus komputer audio, sama bot. Bot itu keduanya. Kalau semuanya dia pakai HP, itu dia bisa dua-duanya. Nah, terus meeting option. Ini meeting option itu enable join before host. Biasanya ketika kita membuat jadwal, itu kita centang ini supaya peserta bisa masuk sebelum host masuk. Nah, ketika peserta bisa masuk sebelum host masuk, peserta bisa menjadi atau bisa ngeklaim namanya host. Nanti saya kasih tutorial gimana caranya bikin atau melihat akun klaim host. Nah, terus ini untuk meeting optionnya itu ada mute participant upon entry. Jadi ketika klik ini, partisipan ketika pertama masuk, dia langsung mati audionya. Nah, terus ketiga, only authenticated user can join. Jadi cuman user yang autentik yang bisa masuk. Terus pilihan breakout room pre-assign. Persiapan breakout room. Ini bisa dipilih. Misal nih kita bikin room duluan. Jadi sebelum masuk kita udah bikin breakout room sehingga di situ sudah ada breakout room. Cuman kita biasanya kalau dari host itu kita nggak usah klik ini. Nah, terus meeting option terakhir yang kelima itu automatically record meeting. Jadi ketika host pertama kali masuk itu dia langsung automatically record meeting. Pilihannya on local computer atau in the cloud. Nah, terus ini terakhir ada alternatif host. Jadi kita bisa mendelegasikan host berdasarkan misal mary.company.com, misalkan .tejo@ypia.co.id atau Mas Januar @ypia.co.id, bebas. Nah, setelah ini semuanya selesai, terus klik save. Passcode sesuai yang ini kita buat. Terus kita tinggal copy invitation-nya. Nah, invitation meeting ini nanti kita kasihkan ke peserta meeting yang akan ikutin meeting ini. Jadi cukup mudah untuk menjadwalkan meeting. Oke, itu aja dari kalau ada kekurangan mohon maaf. Nanti kita coba meeting tutorial yang lain. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke.